mungkin gini, pada kali ini juga mungkin nanti sebagai pengantar saja apa yang akan kita atau saya berikan pada semester ini. Saya pengennya sebenarnya daring, tapi karena keadaan untuk kali ini ya sudah luring karena sudah banyak yang mudik dan sebagainya. Jadi intinya ini, desain perkasa lentur dan perkasaan kaku. Nah, kemudian jenis struktur perkasaan ini yang pertama adalah apa namanya? Nanti kita gambarkan yang lentur bagaimana, yang kaku bagaimana. Yang pertama adalah perkerasan pada permukaan tanah asli. Yang kedua perkerasan pada timbunan. Yang ketiga adalah perkerasan pada galian. Sebenarnya ini sama, strukturnya sama, hanya letaknya saja. Ini di tanah asli, ini pada timbunan, jadi bawahnya adalah merupakan tanah timbunan, sedangkan yang ketiga pada galian. Nah, acuannya adalah ini. Acuannya adalah ini, buku yang diacu. Nah, kemudian ini sebagai gambar seperti ini. Ini adalah apa namanya? Perkerasan pada tanah asli. Jadi strukturnya sama. Paling atas adalah ACBC, aspal konkrit bearing course. Yang kedua adalah ACBC, aspal konkrit binder course. Kemudian yang ketiga ACBase, aspal konkrit base. Kemudian yang bawahnya adalah LFA kelas A. LFA itu lapis fondasi agregat atau CTB. CTB semen treated base. Base yang di treatment dengan semen seperti perkerasan kaku. Tapi tidak dengan apa namanya? Pasir, kerikil, semen dengan perbandingan tertentu ini rendah, kualitas rendah, bukan beton konstruksi yang keras itu. Nah, kemudian di bawahnya adalah LFA kelas B. Lapis fondasi agregat kelas B. Kelas B lebih rendah kualitasnya. Nah, baru di bawahnya adalah tanah dasar. Dasar di sini adalah pada tanah asli. Nah, kalau kita lihat gambar di bawahnya, tanah asli seperti ini. Walaupun namanya di atas tanah asli, tapi tanah asli harus tetap ada stripping. Stripping itu permukaan tanah, ada rembutan, ada semak-semak, kemudian kita apa namanya? Kita buang. Ini nanti dipadatkan, baru ini ada LFA kelas B, LFA kelas A, ACBis, ACBC, kemudian ACBC. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, kemudian kalau susunan perkerasan ini kalau kita bor, dibor katakanlah bentuk seperti ini, mata bornya seperti ini, jadi berlubang. Nanti ini bisa masuk ke dalam sehingga ini adalah hasil pemboran. Nah, hasil pemboran nanti bisa kita lihat ada ACWC, ada ACBis, ada ACBC, ACBis dan sebagainya. Nanti di sini kelihatan lapisan-lapisan. Yang membedakan adalah biasanya ukuran butiran. Yang ke atas, semakin ke atas ukuran butirannya makin kecil, yang ke bawah lebih besar, ke bawah lebih besar lagi. Nah, di sini biasanya terlihat, cuman ini tidak begitu kelihatan fotonya karena memang ini bukan pemboran dari jenis ini. Karena jenis ini adalah aturannya dikeluarkan tahun 2017. Nah, sebelumnya belum seperti ini. Sebelumnya hanya lapis permukaan, lapis fondasi atas, lapis fondasi bawah, dan sebagainya. Ataupun mungkin ada overlay. Nah, kalau perkerasan pada timbunan sama, susunannya sama. Hanya tanah dasarnya ini pada timbunan. Jadi ya, tanah yang ditimbun. Ini sebagai ilustrasi saja. Perkerasan sama. ACWC, ACBC, ACBis, LFA kelas A, LFA kelas B. Sama yang tadi. ACBWC, ACBC, ACBis, LFA kelas A,
LFA kelas B sama. Hanya di sini pada tanah asli, yang kedua pada timbunan, nanti yang ketiga pada galian. Nah, ini digali dulu katakanlah, digali, kemudian dipadatkan, susunnya sama. Jadi tipenya sama, hanya berbeda apa namanya permukaan tanahnya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini adalah ini yang tadi ya, ada LFA ini, ACWC, ACBC, ACBIS. Nah, bisa kelihatan seperti ini. Ini adalah ukuran saringan. Kemudian berat butir yang lolos berapa ini, kelas A, kelas B, kelas C tadi. Yang ini. Ya apa namanya? LFA kelas A, kelas B, kelas C. Cuman saya lupa ini. Sudah mengacu LFA atau hanya contoh saja. Karena di sini saya hanya memberikan contoh saringan nomor 4 itu bagaimana, saringan nomor 10 bagaimana dan sebagainya. Tapi ini diberikan Pak Iman. Nah, kemudian untuk perkasan kaku, ini ada perkasan beton di atas, kemudian bawahnya adalah lapis fondasi beton krus atau LMC, Lean Mix Concrete, biasanya 10 cm tebalnya. Bawahnya adalah lapis drainasi, kemudian bawahnya tanah dasar. Ini pada tanah asli, tanah dasar ini tanah asli, kemudian pada galian dan sebagainya pada timbunan sama, tapi intinya sama, susunannya sama. Hanya bedanya ini, bedanya pada tanah asli, kemudian pada galian, pada timbunan sama, prinsipnya sama. Ini kemudian beberapa istilah definisi. Jadi ini juga kita berikan. Ada capping layer, cement treated base yang tadi CTB tadi. Cement treated base. Kemudian ada faktor ekivalensi beban. Jadi karena lalu lintas yang lewat berbeda-beda, ada bis, ada truk, ada mobil ringan, mobil penumpang atau kendaraan ringan. Truk dan bis juga bebannya berbeda, maka ada faktor ekivalensi beban. Atau yang pada manual ini disebut dengan VDF, Vehicle Damage Factor. Nah, nanti yang ada suplemennya ini, VDF-nya ini berapa? Ada suplemen atau koreksi dari manual tahun 2017. Kemudian ada tadi beton kurus, LMC, permukaan tanah dasar, subgrade, dan sebagainya. Saya kira saya tidak akan menjelaskan detail ini apa namanya, mungkin dibaca saja karena terlalu banyak nanti kalau kita berikan detailnya. Ini saya kira pengertian dan mestinya sudah ada subgrade, ada apa namanya perkasan itu kan di perkasan apa namanya juga sering melihat di jalan, hanya susunnya tidak kelihatan. Kemudian ini simbol singkatan dan sebagainya. Ada ASTO, AC, AC itu aspal konkrit, ACBC aspal konkrit binder cost, ACWC aspal konkrit wearing cost yang paling atas. Ada aspal konkrit base cost dan sebagainya. Ada CBR, ada CESA lah. Mungkin yang perlu ini CESA ini. CESA adalah kumulatif ekivalen standar Excel. Kumulatif ekivalen standar Excel. Karena kendaraan yang lewat berbeda-beda, makanya distandarkan. Standar ini, standar Excel ini. Berapa standar sumbunya berapa? Beban sumbu standar berapa? Nah, ada CESA, kemudian ada ESA. ESA adalah ekivalen standar Excel pangkat 4. Nah, nanti ada ESA 5, ekivalen standar Excel pangkat 5. Nah, ESA adalah ekivalen standar Excel. Kalau
di depannya ditambah C menjadi C-SA, C-nya itu kumulatif. Kumulatif katakanlah umur rencana 20 tahun, berarti selama 20 tahun ini berapa? Berapa sumbu standar yang lewat. Ini adalah sumbu standar. Sumbu standar pangkat 4. Nah, selama umur rencana ada C-nya, kumulatif. Entah 10 tahun, 20 tahun, atau 40 tahun, dan sebagainya, berapa jumlahnya. Ada pangkat 4, ada pangkat 5. Mana yang kita gunakan sementara diterima. Nanti di bagian belakang ada penggunaan. Oh, kalau pangkat 4 seperti ini, pangkat 5 seperti ini, dan sebagainya. Kemudian ini mana? Umur rencana bisa perkerasan lentur, perkerasan kaku, atau jalan tanpa penutup. Nah, jalan penutup tanpa penutup tadi yang saya sampaikan ini adalah bagian desain 7. Perkerasan lentur umur rencana bisa 20 tahun, bisa 40 tahun. 20 tahun untuk lapisan aspal dengan lapis berbutir. Kalau yang 40 tahun bisa untuk fondasi jalan, atau perkerasan untuk daerah yang tidak dimungkinkan pelapisan ulang, jalan perkotaan, underpass, dan sebagainya. Bisa umur rencananya lebih dari 20 tahun. Karena nanti untuk underpass katakanlah kalau di overlay nanti akan mengurangi ruang kebebasan atas. Kemudian bisa juga untuk CTB, semen treated base, atau juga untuk perkerasan kaku. Nah, kalau jalan tanpa penutup biasanya minimum 10 tahun. Nah, kemudian ini ada suplemen. Suplemen ini adalah MDP, MDP itu Manual Desain Perkerasan 2017. Ini pada bagian 2 rehabilitasi perkerasan. Nah, tambahnya apa? Tambahnya nih, yang umur rencana tadi, tabel 21 tadi, tabel 21 ini tabel 21, umur rencana. Nah, di dalam suplemen, di bawah tabel 21, ditambah penjelasan sebagai berikut. Untuk menghindari terjadinya segmen-segmen pendek dengan perbedaan umur yang signifikan, akibat penanganan rehabilitasi atau konstruksi yang pendek-pendek pada suatu ruas atau papan catur, maka umur rencana penanganan segmen yang bersangkutan dapat disesuaikan dengan umur rencana penanganan yang paling dominan. Nah, ini tadi. Ini kan tadi sudah. Kalau ini 20 tahun. Kalau ini 40 tahun. Nah, sehingga tidak mesti 20 dan 40 bisa disesuaikan. Disesuaikan dengan penanganan segmen yang bersangkutan paling dominan, kerusakan paling dominan di mana. Ini untuk rehabilitasi ya, untuk rehabilitasi, bukan untuk perkerasan baru. Rehabilitasi itu perkerasan sudah ada, kemudian sudah mengalami kerusakan, kemudian mau direhab. Nah, umur rencananya berapa? Kalau tadi seperti ini, tapi bisa disesuaikan suplemen ini. Jadi koreksinya juga tidak banyak. Kemudian ini yang pemilihan jenis perkerasan. Jadi di sini ada bagian desain. Jadi pertama misalkan struktur perkerasan adalah perkerasan kaku dengan lalu lintas berat. CBR lebih besar dari 2,5%. Nah, di kanan adalah berapa ESA-nya. Ini juta tahun dalam 20 tahun, pangkat 4. Pangkat 4. Nah, ini kita gunakan bagian desain 4. Nah, kalau di sini ada strip, kemudian ada angka 2, ini tidak berkaitan dengan ketebalannya berapa, tapi 2 itu menunjukkan ini, ada 1, ada 2, ada 3 menunjukkan ini. 1 adalah kontraktor kecil. Jadi 1 ini bisa dilakukan oleh kontraktor kecil. Apa? Oh, lapis fondasi soil semen.
apabila ESA-nya sekian, atau apabila ESA lebih kecil. Atau perkerasan tanpa penutup, ini bisa dilakukan oleh kontraktor kecil apabila ESA-nya 0 sampai setengah juta. Nah, kalau yang dua, kontraktor besar dengan sumber daya yang memadai. Yang dua itu apa? Ini tadi misalkan 2. Perkerasan kaku dengan lalu lintas berat, tanah dasar lebih dari 2,5%. Untuk ESA 4 sampai 10, 10 sampai 20, 30 sampai 200 dan sebagainya. Ini bukan berkaitan dengan strukturnya, tetapi berkaitan dengan pelaksana konstruksi. Kemudian perkerasan aspal beton dengan semen treated base atau CTB. Jadi semen treated base adalah base atau fondasi yang diperbaiki dengan semen. Jadi seperti perkerasan kaku lah, tapi tidak dihitung seperti beton mutu berapa dan sebagainya. Jadi untuk jalan yang melayani lalu lintas sedang dan berat dapat dipilih lapis fondasi CTB. CTB untuk lalu lintas berat dan sedang. Karena dapat menghemat secara signifikan dibandingkan dengan lapis fondasi berbutir. Jadi fondasinya diperkeras dengan CTB supaya lapis di atasnya lebih tipis. Nah, CTB dapat menghemat penggunaan aspal dan material berbutir dan kurang sensitif terhadap air dibandingkan lapis fondasi berbutir. Jadi lebih tidak sensitif, lebih bagus. Kemudian LMC dapat digunakan sebagai pengganti CTB. Jadi LMC tadi saya sampaikan beton kurus atau beton yang kekuatan rendah katakanlah setebal 10 cm misalkan, itu bisa digunakan untuk pengganti CTB. Jadi kalau beton biasanya dengan perbandingan berapa kalau yang lean mix concrete karena beton kurus misalkan perbandingan 1, 2, 3 dan sebagainya, volume bisa digunakan. Kalau yang bagus kan biasanya dengan perbandingan berat dan sebagainya. Kemudian CTB ini harus dilaksanakan dalam satu lapisan, tidak boleh dibuat beberapa lapis. Jadi kalau kita buat CTB 10 cm ya 10 cm. Jangan 5 cm kemudian ditambah 5 cm. Jadi supaya menyatu jadinya. Kemudian ini perkerasan beton dengan aspal lapis fondasi berbutir. Nah, perkerasan aspal beton dengan lapis fondasi CTB cenderung lebih murah daripada dengan lapis fondasi berbutir. Jadi ini tadi, biaya perkerasan dengan lapis fondasi CTB pada umumnya lebih murah daripada perkerasan konvensional dengan lapis fondasi berbutir. Nah, sudah di sini. Lebih murah untuk sumbu beban antara 10 sampai dengan 70 juta ESA. ESA itu ekivalen standar Excel tadi. Kemudian aspal perkerasan beton aspal dengan aspal modifikasi. Ini aspal modifikasi SWS. Jadi aspal yang sudah dimodifikasi. Bisa dicampur dengan bahan tertentu dan sebagainya. Biasanya singkatan SWS, aspal stearin butadiene, stearin SWS. Nah, ini adalah boleh digunakan jika sumber daya untuk pencampuran dan penyimpanan secara benar tersedia. Jadi kalau kita tidak punya alat ataupun sumber daya yang ahli dalam ini, mestinya kita tidak bisa menggunakan aspal modifikasi. Gunakan saja aspal Pertamina misalkan aspal 60-70. Nah, kemudian perkerasan kaku perkerasan kaku umumnya lebih rendah untuk jalan dengan beban lalu lintas lebih dari 30 juta. Discounted life cycle cost-nya. Jadi
apa namanya biaya keseluruhan ya, life cycle cost keseluruhan lebih rendah apabila ESA-nya ini ESA 4 lebih dari 30 juta. Karena kalau perasan lentur biasanya nanti banyaknya di biaya perawatan. Kalau perasan kaku, kalau sudah pelaksanaan bagus sesuai dengan apa namanya bebannya juga sesuai dengan beban rencana, boleh dikatakan katakanlah ini minim sekali perawatan untuk perasan kaku. Tapi lentur itu tetap walaupun mungkin awalnya lebih tinggi. Keuntungan ini adalah struktur perasan lebih tipis, yang kaku, pelaksanaan konstruksi lebih mudah karena hanya mencampur semen, kerikil, apa namanya pasir dan sebagainya dengan perbandingan tertentu. Tapi kalau aspal kan harus dicampur dengan suhu tertentu dan sebagainya. Ini biasanya tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat kebanyakan. Kemudian ini adalah lalu lintas. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa nantinya saudara harus tahu yang namanya itu tadi, ESA dan CESA. ESA adalah ekivalen standar Excel, kalau CESA adalah kuantitatifnya. Yang penting dalam analisis struktur perasan adalah data lalu lintas yang diperlukan untuk menghitung ini. Beban lalu lintas rencana yang dipikul oleh perasan selama umur rencana. Ini saya besarkan angkanya. Apa hurufnya? Selama umur rencana. Jadi kalau jalan direncanakan 40 tahun, ya maka harus dihitung selama 40 tahun itu dilalui berapa sumbu kendaraan standar. Nah, nanti yang kita hitung adalah ini. Adalah beban gantar kendaraan komersial. Nanti kalau saya ngitung tebal perasan, beban-beban sepeda motor itu tidak perlu dihitung. Mobil kendaraan ringan juga tidak perlu dihitung. Karena yang dihitung adalah beban gandar kendaraan spesial. Beban gandar yang mana nanti kita berikan. Nah, yang penting di sini bahwa analisis volume lalu lintas bisa didasarkan pada survei dengan durasi apa namanya 7 kali 24 jam. Jadi mestinya kita melakukan survei selama seminggu. Nah, surveinya mengacu pada ini, pedoman ini, PDT 19 2004B. Kemudian juga mengacu pada hasil survei lalu lintas sebelumnya. Kemudian nilai perkiraan dari butir 4.10 untuk jalan dengan lalu lintas rendah. Butir 410, sebentar, ada enggak? Tidak ditulis ya, butir 40. Kalau tidak, coba nanti dilihat di buku aslinya. Nanti saya berikan. Ini potongan-potongan, kemudian buku asli juga saya berikan nanti. Nah, kadang saya motong di ini ada keterangan, tapi tidak ikut kepotong ini butir 40-nya. Itu kemudian ini juga apa namanya survei lalu lintas ini mengacu pada ini MKCI, Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Ini jenis kendaraan. Jadi beban ganda kendaraan penumpang dan kendaraan ringan sampai sedang cukup kecil, sehingga tidak berpotensi menimbulkan kerusakan struktural pada perasan. Hanya kendaraan niaga dengan jumlah roda 6 atau lebih yang diperhitungkan. Jadi ini ya, untuk hitungan kendaraan hanya jumlah roda 6 atau lebih yang diperhitungkan. Kendaraan ringan sampai sedang tidak perlu karena tidak berpotensi menimbulkan kerusakan. Nah, kemudian faktor pertumbuhan lalu lintas. Faktor pertumbuhan lalu lintas
dapat digunakan. Nah, tabel 41-nya ini Jawa, Sumatera, Kalimantan, kemudian rata-rata Indonesia. Nah, nanti saudara akan membuat jalan itu di sana. Kalau Jawa ya bahkan ini untuk arteri dan perkotaan, jalan desa ini karena satu. Kalau Sumatera yang di Jawa 4,1 Sumatera, Kalimantan 5,4. Nah, kalau saudara mungkin tidak di Jawa, tidak di Sumatera, tidak di Kalimantan, Tenggara katakanlah. Ya, karena tidak termasuk di dalam 30 ya sudah gunakan ini. Saudara membuat jalan di Sulawesi katakanlah. Sulawesi tidak masuk di dalam 30 ini, sudah gunakan ini nggak masalah. Dengan diberi katakanlah keterangan. Ini adalah faktor R, apa namanya, faktor pengali. Faktor pengali tergantung nanti umur rencana berapa. Umur rencana UR-nya ini. UR berapa kita masukkan. Kemudian ini adalah lalu lintas pada jalur. Di jalur adalah satu jalur lalu lintas dari suatu jalan yang kendaraan yang besar. Sekian banyak apa namanya nanti yang paling mana? Nah, ini ada penting. Beban lalu lintas pada lajur rencana dinyatakan dalam kumulatif beban gantar standar atau ESA dengan memperhitungkan faktor distribusi arah DD distribusi arah dan faktor distribusi lajur. Untuk arah faktor dikali pada alokasi. Biasanya pagi lebih tinggi, nanti sore biasanya lebih rendah. Kira-kira gitu, sehingga bisa diambil 0,5. Nah, kalau distribusi lajur, tergantung jumlah lajurnya. Di sini setiap arah, jadi setiap arah ada berapa lajur? Ada 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, di sini adalah angka faktor distribusinya. Kalau setiap arah hanya ada satu lajur, maka distribusinya 100%. Kalau setiap arah ada dua lajur, jadi lebar jalan katakanlah berapa? 14 meter ya. 14 meter dibagi 4. Jadi masing-masing lajur lebarnya 3,75. Nah, kalau setiap arah ada dua lajur, berarti distribusinya adalah 0,80%. Kalau jalan 6 lajur, 2 arah, jadi masing-masing arah ada 3 lajur, maka faktor distribusinya bisa kita ambil ini, 60%. Dari volume lalu ini adalah untuk lajur rencana. Namun faktor L atau BCF, nah dalam desain perkasaan pernah dikonversi dalam beban standar atau ESA. Gunakan faktor ekivalen beban atau VDF, Vehicle Damage Factor. Nah, VDF ini nanti yang saudara tinggal melihat saja pada tabel. Jenis kendaraannya apa, maka VDF-nya berapa. Tidak usah dihafalkan. Nanti kalau dalam ujian kalau dibutuhkan itu tabel saya berikan. Tapi kalau saya tidak memberikan tabel, berarti saudara boleh buka buku. Sifat ujiannya buka buku. Nah, ketentuan pengumpulan data ditunjukkan pada tabel 43.
Tapi ini mulai data beban gantar dalam bebas hambatan, sumber data dan beban gantar satu atau dua. Satu itu apa? Satu adalah jembatan timbang. Dua apa? Dua survei beban gantar pada jembatan timbang. Jadi ini adalah dari mana kita mendapatkan apa namanya beban gantar, pengumpulan data beban gantar. Kalau jalan raya 1, 2, 3 jembatan timbang survei data ini adalah weight in motion. Ketika Bina Marga. Selanjutnya timbangan. Timbangan survei beban gantar yang menggunakan sistem statis karena di sini ada keterangan ini. Tingkat pembebanan faktor berlebih diasumsikan berlangsung hanya sampai tahun 2020. Setelah tahun 2020, diasumsikan beban kendaraan sudah terkendali dengan beban sumbu nominal terberat 12 ton. Nah, jika survei beban gantar tidak mungkin dilakukan oleh perencana dan survei beban gantar sebelumnya tidak tersedia, maka VDF pada tabel titik 4 dan tabel titik 6 dapat digunakan. Tabel 4.4 itu yang mana ini tabelnya? Ini adalah nilai VDF masing-masing jenis kendaraan niaga. Jenis kendaraan ada 5B, 6A, 6B, dan sebagainya. Di sini ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi, kemudian Bali, Nusa Tenggara, dan sebagainya. Di sini ada beban aktual, ada beban normal. Nah, beban aktual yang bagaimana, beban normal bagaimana? Tadi sudah disebutkan di sini. Ini kan berlangsung hanya sampai tahun 2020. Yang ini tadi. Faktual. Aktual atau faktual. Ini hanya sampai tahun 2020. Setelah tahun 2020, maka digunakan VD beban normal. Ini adalah beban normal. Kalaupun ini mungkin angka-angkanya tidak begitu kelihatan, nanti pada buku aslinya akan ya jelas. Jadi ini, beban berlebih hanya terjadi sampai dengan tahun 2020. Jadi ini. Nah, 5A, 6A, 6B ini kalau kita tidak tahu muatan kendaraan itu apa. Sebenarnya kan ini kan semuanya kendaraan roda 6 atau lebih. Nah, kalau kita gunakan tabel ini tadi kan disebutkan. Maka VDF digunakan pada tabel 4.4 atau tabel 4.5. Nah, 4.5 itu yang ini. Tabel 4.5 VDF masing-masing jenis kendaraan niaga. Nah, di sini ada 5A. 5A adalah itu bis kecil. Konfigurasi sumbu 1.2. Jadi depan ada apa namanya? Dua sumbu ya, ini dua sumbu. Depan rodanya satu-satu, kemudian belakang rodanya double. Jadi rodanya 6. Kemudian 6B. 6B adalah bis besar, sama, sumbunya 2. Cuman di sini nilai VDF-nya berbeda. VDF di sini. Faktor ekivalensi beban VDF. Kalau pangkat 4 ini pangkat 4. Kalau pangkat 5 ini. Jadi besar tadi 5B ya ini. 1 dan 1. Nah, cuman masalahnya ini nanti saudara harus lihat di suplemen. Karena kan berbeda, angkanya berbeda. Karena ada suplemen yang tahun 2020 sehingga angka-angka ini berubah. Nah, contoh suplemennya ini. Contoh suplemen yang tahun 2020 ini di Jawa Barat, lintas tengah, juga bisa Jawa Tengah, misalkan Pantura. Nah, ini ada faktual, ada normal. Nah, kalau diasumsikan sekarang sudah tidak ada faktual, berarti normal.
Pantura ada ini golongan 5B, golongan 6A, golongan 6B dan sebagainya. PDF 4 ini yang normal, PDF 5 yang ini normal. Nah, ini berbeda dengan angka-angka yang ada di sini. Angka-angka yang ada di sini PDF-nya. Maka nantinya untuk menghitung PDF gunakan suplemen. Suplemen yang tahun 2020. Itu kira-kira jadi mungkin sebarannya adalah ini. Berdasarkan pedoman desain perkasan, beban lalu lintas dengan desain didasarkan pada distribusi kelompok sumbu. Nah, S1 ngitungnya ini. S1 sama dengan LHR, dikalikan PDF, kartu kendaraan, jenis kendaraannya, dikalikan 365 hari dalam setahun, dikalikan DD, faktor distribusi arah, dikalikan DL, faktor distribusi lajur, dikalikan R. R tadi faktor pengali tadi, berapa tahun umur rencana. Nah, sehingga ini nanti yang banyak nyetanya atau kalau kumulatif CESA, tapi kalau masing-masing ESA. Jadi kalau CESA ya, biasanya 20 tahun, 40 tahun itu CESA kumulatifnya. Nah, ini contoh suplemen seperti ini. Cuman tidak begitu jelas, nanti lihat aslinya saja. Ini juga suplemen, datang Pantura seperti ini suplemennya. Sehingga nanti kalau diberikan soal, saudara ngitung ngitung beban lalu lintas atau beban gambar ESA atau PESA tadi gunakan ini PDF-nya. Nah, yang ini sudah mulai hitungan, saya kira ini untuk ke depan saja. Jadi sekalian nanti digunakan untuk latihan. Seperti itu kira-kira. Silakan, mungkin ada yang ada pertanyaan, ada ini, silakan. Silakan ya kalau ada pertanyaan. Nanti ini saya share saja. Atau bisa nanti atau karena harus saya pilih dulu, saya sesuaikan, barangkali mungkin ada tambahan atau pengurangan, nanti tak revisi dulu, nanti saya share ke ketua kelas, biar nanti ketua kelas mendistribusi ke masing-masing temannya. Silakan, mungkin kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada. Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau begitu ini ya, kalau tidak ada, ini pengenalan dulu pertama, jadi sampai dengan ini. Kemudian untuk ke depan nanti kalau kita sudah di kelas, kita berikan contoh ini. Contoh ini kemudian berarti kan masuk lagi tanggal berapa? Tanggal 1 Mei ya. Mei 1 Mei libur. Waduh. Anu deh ya, mungkin gini, saya jujur saja, jadi saya harapkan nanti 1 minggu bisa 2 kali kuliah ini, nanti secara daring, karena 1 Mei libur, jadi sudah berkurang lagi. Insya Allah saya akan melaksanakan ibadah haji. Itu berangkatnya itu saya belum tahu persis, tapi jadwalnya kan akhir Mei atau awal Juni. Nah, sehingga kalau saya kuliahnya reguler seminggu sekali, nampaknya nggak akan ngejar. Ya, saya mohon kepada saudara-saudara nanti bisa menyelesaikan, sehingga saya berikan seminggu 2 kali, sehingga
pada akhir Mei paling tidak sudah nanti ujiannya saya adakan tersendiri. Ujian tersendiri mungkin tidak usah mengikuti jadwal yang ada di ujian akhir, supaya saya bisa ngoreksi lebih awal gitu. Sehingga kalau bisa saya berangkat sudah correction sudah jadi gitu. Itu kira-kira coba nanti tolong saya dibantu mungkin hari Senin dan hari apa bisa kita kuliah biar bisa seminggu 2 kali gitu. Itu nggih. Jadi kalau tanggal 8 dan minggu tanggal 8 dan minggu tanggal 15 itu bisa 2 kali berarti sudah 4 kali. Mungkin nanti minggu tanggal 22-nya bisa ya dan seterusnya bisa kita gunakan untuk ujian sehingga saya ada waktu saya untuk koreksi sebelum insya Allah berangkat. Itu tolong nanti dibantu untuk mencari waktunya. Nanti kalau tidak bisa di kelas ya kita kuliah daring nggak apa-apa untuk yang tambahnya. Tapi mudah-mudahan bisa di kelas biar lebih lebih efektif gitu. Jadi kan ya kalau tidak ada yang lain saya kira kita akhiri. Ini gini aja ya kalau dianggap masuk semua gimana? Nanti di dalam presensi saya anggap masuk semua. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Ikhlas tuh yang masuk ternyata ada temannya yang tidak masuk, saya anggap masuk, nggak apa-apa ya? Ya gitu aja lah. Artinya tidak merugikan. Jadi saya juga tadi menyadari sudah mudik, sudah ini dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada seperti itu, selamat berlebaran nanti bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan saudara bisa menikmati lebaran bersama keluarga, semuanya sehat dan kita bisa kembali nanti ketemu di kampus setelah masuk. Amin. Ya, saya kira demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.